Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPDI Melati Depok Lama yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Puji Tuhan, Kareta sehat, para pemusik sehat, anak-anak sehat. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Nah, anak-anak semuanya, sekarang Kak Reta undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Kak Reta mau ajak anak-anak mengucapkan haleluya 3 kali dulu ya. Siap ya semuanya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan, semuanya masih semangat. Yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau katakan lagu Yesus kau sungguh baik. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik sekali buat kita semua. Katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Kita mau katakan dari awal, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Kita mau katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Namamu indah. Yesus katakan ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Katakan ku mau memujimu, ku mau
Ikuti Kareta berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan sucikan setiap hati kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terlebih, Tuhan mengurapi kakak-kakak yang melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke anak-anak yang hebat, yang cantik, yang keren, yang ganteng, kita masih berdiri. Sekarang kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ya, ada 7 hari dalam seminggu dan semuanya itu adalah hari-hari yang Tuhan Yesus telah ciptakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini sekarang sebutkan nama-nama hari ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari, sekali lagi, hari Senin, harinya Tuhan. Wow, semuanya hebat-hebat. Hari Kamis, terus hari apa lagi? Wow, semuanya hebat. Hari Jumat, terus hari apa lagi ya? Hari Sabtu, wow. Hari Minggu, semua hari, harinya. Katakan hari Minggu, semua hari, harinya. Sekali lagi, hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Wow, terima kasih anak-anak hebat. Puji Tuhan. Wow, jadi jangan lupa ada 7 hari dalam seminggu dan setiap hari Minggu adalah hari di mana kita wajib memuji dan menyembah Tuhan Yesus ya. Oke, siapa yang duduk? Masih berdiri loh sayang. Kareta mau ingatkan lagi loh. Kan ibadahnya nggak ada yang di skip-skip kan? Sudah tidak ada yang dicepat-cepatin lagi kan? Kalau sedang puji-pujian kan? Oke, hebat. Karena adik-adik tahu nggak? Iblis itu paling takut ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan ya. Kalau adik puji Tuhannya, memuji Tuhannya sungguh-sungguh, menyembah Tuhannya sungguh-sungguh, itu iblis-iblis takut loh adik-adik. Makanya adik-adik jangan pernah lewatkan untuk puji-pujiannya. Jangan mentang-mentang, kemarin Karipka lagunya ini, sekarang Kareta lagunya ini, besok Kak Kristin lagunya ini, sama semuanya. Nggak boleh begitu ya. Karena seperti yang Kareta bilang, iblis takut terhadap puji-pujian dan Tuhan Yesus sangat disenangkan oleh puji-pujian kita ya. Jadi berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita masih berdiri, belum ada yang loyo, belum ada yang lemes kan? Nah ya, kan anak-anak masih sehat, masih semangat semuanya. Kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi, kita mau menuruni lembah yang dalam, tapi jangan takut karena semua itu kita lalui bersama Tuhan Yesus. Yuk kita mau mendaki-daki. Kareta ajak semuanya menghadap ke sana dulu ya. Ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi.
Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Terus, wow, Yesus besertaku, di kanan kau ada kiri, atas, di atas dan di bawah kau ada. Semuanya senyum. Suka kau ada, hahaha, hidup kamu kau ada. Siapa? Oke, sekarang ke arah sana ku daki-dakinya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus, mana kanannya? Di kanan kau ada. Mana kirinya? Oke, di atas dan di bawah kau. Semuanya tersenyum. Hahaha, hidup kamu kau ada karena engkau. Coba ya semua katakan, di kanan kau ada. Di kanan, kiri. Mana kirinya? Di atas dan di bawah kau ada. Disuka, hahaha, hidup kamu kau ada karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku. Wow, sekali lagi kita mau katakan, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku. Wow, terima kasih sayang, karena sudah memuji Tuhannya dengan luar biasa. Dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau fokus dengar firman Tuhan. Kita mau katakan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu yang sudah Tuhan berikan kepada kita sepanjang hidup kita. Kita mau katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
mau berdoa untuk firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah hadir di dalam puji-pujian kami. Dan kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hatimu. Tuhan memberkati setiap kakak-kakak yang telah melayanimu. Dan Tuhan, sebentar kami mau mendengar cerita firman-Mu, ajar kami duduk diam, dengar-dengaran, sehingga firman yang disampaikan boleh masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh, berbuah yang mengharumkan dan membuat Tuhan Yesus bangga kepada kami. Tuhan memberkati dan mengurapi kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, Laskar Kristus. Wah, suaranya itu sih kayak anak-anak yang belum makan adik-adik. Di sini siapa yang sudah makan? Angkat tangannya. Coba kakak lihat. Wah, semuanya sudah makan semua. Berarti suaranya semangat ya. Suaranya pasti kuat adik-adik. Oke, kakak ulangi sekali lagi ya. Laskar Kristus. Nah, itu baru laskar-laskar Tuhan Yesus. Semuanya penuh dengan semangat. Yuk adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dulu yuk adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang semangat ya nyanyinya ya. Adik-adik pakai gerakannya. Coba sebelum kita bernyanyi, kakak mau tahu dulu nih. Tangan kanannya mana? Angkat tangannya. Oke, coba lihat semuanya. Wah, benar semua tangan kanannya. Kalau tangan kirinya? Ada tangan kirinya? Oke, semuanya mengangkat tangan semuanya. Kita adik-adik semuanya memakai gerakan ya dengan penuh semangat adik-adik. Kakak mau dari kelas kecil sampai kelas besar, adik-adik semuanya memakai gerakan waktu menyanyi. Kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Bapak Abraham. Nanti kita akan dipimpin oleh teman kita ya adik-adik ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, kalian sudah penuh dengan semangat. Tapi sebentar, kakak mau lihat dulu. Apakah sudah duduk yang manis? Coba lihat. Ada yang masih berdiri? Enggak, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya nih, Laskar Kristus sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap tuh, kata Aldo suaranya kenceng banget. Siap kak, oke keren sekali kamu Aldo. Teman-teman yang lain sudah siap? Sudah semuanya ya. Oke, tema kita hari ini adalah yang berjudul Iman yang Besar. Iman, kakak udah pernah loh bawain tentang iman. Ada yang masih ingat apa itu iman adik-adik? Apa ya iman itu? Ayo ya kelas besar terutama nih. Apa sih iman itu adik-adik? Oke, kakak kasih tahu ya. Iman adalah suatu kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu yang belum kita lihat adik-adik. Nah, ayatnya ada di mana adik-adik? Ada yang masih ingat ayatnya di mana? Ya, betul sekali. Ada di Ibrani 11 ayat 1. Kita buka sama-sama ya adik-adik. Di Ibrani 11 ayat 1. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya, biar adik-adik juga ikut membaca. Oke, 1, 2,
2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke adik-adik, itu ayatnya adik-adik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adik-adik. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Semuanya percaya, angkat tangannya. Wah, rata-rata semuanya angkat tangan nih. Berarti adik-adik semuanya mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang satu tokoh Alkitab adik-adik. Dia adalah Bapak orang beriman. Ada yang tahu siapa dia? Ya, benar sekali. Sesuai dengan lagu kita tadi ya adik-adik, dia adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham disebut dengan Bapak orang beriman. Orang atau orang percaya adik-adik. Kenapa ya dia bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ya adik-adik ya? Terus kenapa juga Tuhan ingin menguji imannya? Nah, Tuhan suatu kali tuh adik-adik, Tuhan ingin menguji Bapak Abraham ini. Dia ingin menguji dengan dia meminta anaknya yang bernama siapa? Yang bernama Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan ingin tahu nih, apakah imannya Bapak Abraham ini tetap teguh, tetap percaya walaupun Tuhan meminta anaknya. Ayo adik-adik, sebelum kita menyaksikan filmnya, kita baca dulu ayatnya ya. Ayatnya itu ceritanya itu ada di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ya. Adik-adik, nah di sini kakak akan bacakan dari ayat 1 dan ayat 2. Dengarkan ya adik-adik ya. Ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Wah adik-adik, ini ceritanya pasti menarik banget ya adik-adik. Kira-kira Bapak Abraham akan taat nggak ya? Akan tetap imannya akan tetap teguh nggak ya kepada Tuhan? Pasti seru ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama saksikan cerita tentang Bapak Abraham mempersembahkan Ishak. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu.
"Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Oke adik-adik, gimana adik-adik? Oh, seru ya adik-adik ya. Wah, adik-adik, Bapak Abraham sangat taat ternyata adik-adik. Di saat Tuhan minta Abraham, dia langsung jawab tuh, "Ya Tuhan," dia bilang gitu. Terus Tuhan meminta untuk mempersembahkan anaknya yang dikasihinya. Padahal tuh adik-adik ya, Ishak itu adalah anak yang dinanti-nantikan Bapak Abraham adik-adik. Terus di saat Bapak Abraham sudah mendapatkan Ishak, Tuhan mau mengambilnya lagi. Apakah Bapak Abraham bilang sama Tuhan, "Aduh Tuhan, jangan ambil anakku satu-satunya ini"? Kira-kira seperti itu gak adik-adik? Tidak ya adik-adik. Ternyata Bapak Abraham dengan imannya, dia taat kepada Tuhan, dia mempersembahkan Ishak adik-adik. Terus apa yang terjadi adik-adik? Di saat Bapak Abraham mempersembahkan Ishak, terus Tuhan berkata, jangan kau bunuh anak itu. Dan ternyata adik-adik luar biasa ya, Tuhan sudah menyediakan pengganti Ishak adik-adik, yaitu domba adik-adik. Nah adik-adik, di sini kakak mau tanya nih, siapa yang mau mempunyai iman seperti Bapak Abraham? Coba kak, ada yang angkatnya tinggi sekali tuh, ada yang cuma setengah, ada yang cuma pendek, angkatnya malu-malu, aku takut ya. Jangan-jangan kalau aku mempunyai iman seperti Bapak Abraham, nanti Tuhan meminta sesuatu kepada aku. Ada yang seperti itu adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, kakak percaya adik-adik dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan ya adik-adik. Nah di saat adik-adik beriman kepada Tuhan, bukan berarti adik-adik tidak mengalami masalah. Bapak Abraham aja mengalami percobaan adik-adik. Tetapi kita harus terus beriman kepada Tuhan adik-adik. Misalnya nih, Tuhan mengizinkan adik-adik sakit, Tuhan mengizinkan adik-adik mengalami suatu yang kedukaan, tetapi percaya Tuhan akan menggantikan semua itu dengan caranya Tuhan yang ajaib adik-adik. Nah di sini salah satunya adalah Tuhan rela datang ke dunia ini untuk kita adik-adik. Untuk menebus siapa? Untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Dosa-dosa kakak, dosa adik-adik, dosa papa mama, semuanya dosa manusia adik-adik. Coba di sini, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangannya. Coba, gak ada yang angkat tangan. Berarti adik-adik pernah berbuat dosa ya? Pernah berbohong misalnya. Terus pernah apa lagi? Pernah mencuri, pernah melawan orang tua, masih banyak lagi adik-adik. Nah, kita tidak bisa nih melepaskan dosa kita adik-adik, karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan rela datang ke dunia ini untuk kita adik-adik. Nah itu ayat emas kitanya ada di Yohanes 3 ayat 16. Pasti adik-adik sudah hafal semuanya nih. Apa
Apa bunyinya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di saat kita adik-adik, di saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memiliki iman yang besar. Iman yang besar itu adik-adik sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata nih adik-adik, tapi kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita pasti akan diselamatkan adik-adik. Di sini siapa yang mau diselamatkan? Oke, semuanya pasti mau diselamatkan ya adik-adik. Kita terus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, bukannya setengah-setengah ya adik-adik. Misalnya nih, iman kita, kepercayaan kita, hati kita berikan kepada Tuhan. Misalnya setengah aja deh, setengahnya lagi untuk mama papa atau untuk hal-hal yang lain. Tidak adik-adik ya, kita harus mempunyai iman yang sungguh-sungguh, iman yang besar sepenuhnya untuk Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan adik-adik. Nah, bukan percaya saja adik-adik, tapi kita juga harus taat kepada Tuhan. Kita harus mengorbankan kehidupan kita. Misalnya nih, mengorbankan tentang apa? Apakah harus mempersembahkan tubuh adik-adik seperti Ishak yang dipersembahkan? Tidak seperti itu adik-adik ya. Tuhan misalnya, kita mau mempersembahkan hidup kita seperti ini. Waktu kita adik-adik. Nah, adik-adik, di saat waktunya lagi film yang seru-seru nih, kita ada waktu untuk berdoa. Kita mengorbankan kesukaan kita nih untuk menonton, kita berdoa dulu. Terus kita sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, dengan tepat waktu. Jangan mentang-mentang ibadahnya online, terus adik-adik, nanti aja deh sekolah minggunya. Misalnya bisa malam, yang penting nonton dulu nih, filmnya seru banget ini kak, nanti aja sekolah minggunya atau bisa tayang kapan aja. Tidak seperti itu ya adik-adik. Kita harus taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan terlebih kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sebagai juru selamat kita, karena hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita adik-adik. Oke adik-adik, inilah firman Tuhan kakak pada pagi hari ini. Kakak percaya semuanya sudah diberkati ya, semuanya pasti sudah mengerti banget apa itu iman. Oke, karena kakak sudah berkali-kali bercerita tentang iman, minggu ini kakak mau kasih tugas nih untuk adik-adik nih. Tugasnya untuk kelas besar ya adik-adik ya. Tenang, nanti ada hadiahnya langsung dari kakak adik-adik. Adik-adik tugasnya, adik-adik bisa bercerita apa sih iman itu, terus ayatnya di mana, pengalaman kamu apa, kamu bisa bersaksi, misalnya begini, iman adalah titik, terus aku tuh beriman kepada Tuhan di saat aku sakit, tuh Tuhan, aku beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan pasti menyembuhkan aku dari sakit itu. Adik-adik bisa bercerita seperti itu, dan pasti banyak lagi adik-adik. Adik-adik bisa bercerita, bisa ya adik-adik ya. Adik-adik bisa membuat videonya, secara membuat video. Atau kalau adik-adik malu, adik-adik bisa menulisnya di kertas. Terus adik-adik foto, adik-adik kirim langsung ke guru kelasnya masing-masing ya adik-adik ya. Nanti guru kelasnya masing-masing bisa langsung kirim ke kakak lagi. Oke adik-adik, dengan semangat ya ngerjainnya ya. Oke, firman Tuhan kakak sampai di sini dulu. Yuk semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, ayo yang sungguh-sungguh. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tutup matanya, tidak ada yang main-main lagi adik-adik ya. Nanti teman kita yang akan memimpin kita di dalam doa. Teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sudah beribadah dan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar bisa jadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati kakak-kakak yang sudah melayani hari ini, dan Tuhan berkati
semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.